Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keli SP, tempat di mana hati kita diajak kembali mengingat Allah, menemukan ketenangan, dan memperbaiki diri. Mari kita saksikan bersama dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus. Tausiah bersama Ibu Misma Karim, MA. Semoga setiap kata menjadi cahaya dan hidayah bagi kita semua. Hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi yang difasilitasi oleh kantor pos, luar biasa PT Pos. Bapak Ibu bisa jadi karena ini dilaksanakan setiap tahun, yang tahun kemarin hadir sekarang tidak hadir. Bisa jadi sekarang hadir, tahun depan sudah tidak lagi bisa hadir. Untuk itu kita syukuri dan kita manfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Betul kata kuncinya, silaturahim, menyambung kasih sayang. Jadi hakikatnya silaturahmi itu memang menyambung, tapi cara sambungannya dengan kasih sayang. Monggo tersenyum lebih dulu untuk memperlihatkan kepada saudara kita yang sama-sama pernah berjuang bahwa kita semuanya lansia yang bahagia. Insya Allah bersama masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ini budaya ya. Untuk kegiatan ini budaya. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketua, begitu juga Bapak Ketua Panitia. Artinya mungkin tidak ada yang punya budaya di negara lain dengan halal bihalal ini. Nah, untuk itu inilah yang menunjukkan bahwa negara kita ya itu sangat moderat, sangat toleransi untuk ikut mendukung bagaimana agar hubungan antar manusia satu dan lainnya terjalin dengan baik. Karena ini tausiah, saya izin untuk membacakan satu ayat saja dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Saya mohon izin untuk menerjemahkan Bapak Ibu. Ini ayat universal karena diawali dengan ya ayyuhan nas. Hai semua kita manusia, siapa saja dan apa saja keyakinan kita, Allah memberikan petunjuk, Tuhan memberikan petunjuk di sini bahwa kita diciptakan dari yang satu. Lalu Allah beri pasangan, zawaj. Untuk apa? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Untuk berkembang biak seperti sekarang ini banyak sekali. Ini dari manusia yang satu sama Allah diberi pasangan kok jadi resmene. Ini baru skop komunitas pensiun. Belum nanti masing-masing yang punya istri, punya anak, punya cucu. Belum lagi kerabat yang lain. Di sini Allah cuma mengingatkan wattaqullah. Dengan ciptaan yang seperti ini Allah ingatkan bertakwalah. Nah, saya sambungkan tadi dari doa
Bapak membacakan ikrar itu bagaimana kita bisa semua bertakwa. Karena bertakwa itu bukan hanya milik umat Islam. Takwa itu artinya bagaimana masing-masing kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diyakini. Karena saya yakin semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Makanya perintahnya tasa'aluna bihi wal arham. Sambunglah, jemputlah, tapi harus syaratnya kata Allah dengan kasih sayang. Bahasa kita sekarang silaturahim. Mudah. Jadi kalau kemarin yang meyakini ajaran Islam dengan melaksanakan ibadah puasa, kan endingnya la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jangan lupa bahwa di ayat perintah berpuasa itu Allah juga sudah menjelaskan bahwa ibadah puasa itu juga sudah diperintahkan oleh orang-orang sebelum kamu. Artinya semua yang mempunyai keyakinan yang ada sekarang ini semuanya disyariatkan untuk berpuasa. Mungkin tata caranya yang berbeda. Nyun sewu, saya ada di forum kerukunan umat beragama di DIY. Jadi sudah terbiasa bertemu dengan pendeta, bertemu dengan semua tokoh-tokoh agama. Untuk apa kami bertemu? Membicarakan bagaimana Yogyakarta tetap berhati nyaman. Karena apa? Nilai ajaran setiap agama pasti kebaikan. Saya contohkan, puasa melatih kita dengan kesabaran. Menjadi orang sabar baik tidak? Baik tidak? Kalau gitu saya minta kesabarannya untuk mendengarkan ya. Dilatih sabar. Sudah jelas kita mau makan dan minum, yang menyiapkan semuanya kita. Kok dadak ngenteni waktu berbuka? Kok ya kita mau? Ada nilai ketaatan. Begitu sudah makan minum, kita masih terasa lapar, kok datang serine insya, kok ya gelem, semua berhenti. Itu tidak lain karena ketaatan. Jadi nilai-nilai agama itu bisa mendapatkan nilai hubungan kita di masyarakat kalau kita menjalankannya dengan taat. Karena semua nilainya adalah kebaikan. Yang kedua, dalam puasa kita dilatihkan juga untuk menjadi orang yang mempunyai kepedulian, kepekaan, sehingga banyak rewards, banyak hadiah kalau kita bisa melakukan itu. Barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama, rewards. Karena Allah tahu semua kita senang diskon. Ya Pak ya. Kalau sudah diiming-imingi kebaikan, pahala, termasuk kita sekarang nanti ada makan siang deh Pak. Senyum. Kalau sudah diiming-imingi dengan silaturahmi, nanti kita jalan-jalan, itu luar biasa. Karena itu merupakan kebutuhan kita. Tapi bagaimana forum ini, bagaimana kita semua, ketaatan kita dalam beribadah bisa mempunyai nilai kepekaan terhadap orang lain. Dalam ajaran Islam, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsi. Keras. Tidak dikatakan kamu beriman
Kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu seperti kamu bisa mengasihi dirimu sendiri. Apa nggih? Tantangannya dikatakan Nabi tidak beriman. Jadi keimanan kita itu diuji dengan kepedulian kita. Makanya banyak iming-iming kalau kita bersedekah. Karena bersedekah ini menunjukkan rasa syukur kita. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, kita kalau memberi orang lain itu pasti kita sudah merasa cukup. Ya apa ya? Kalau kita tidak pernah memberi, selamanya kita tidak merasa cukup. Akhirnya jadi lansia yang nelongso. Usia lansia, saya termasuk lansia. Karena saya sama punya pengalaman yang sama dengan Bapak Ibu. Gak ditelepon sama anak sehari saja rasanya, kok saya tidak dipedulikan ya. Tahu-tahu dengar di media sosial, di Instagramnya, jalan-jalan sama suaminya, aku radijak ya, nelongso. Tapi kalau kita punya aktivitas yang bermanfaat seperti Mars yang diciptakan itu luar biasa. Kita lansia harus berdaya. Salah satunya forumnya ini. Jadi Bapak Ibu, mari kesyukuran kita isi dengan rajin memberi. Dalam bahasa agama bersedekah. Supaya kita senantiasa merasa cukup. Yang membuat kita baper itu apa? Karena merasa kurang terus. Karena merasa kurang terus. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita yang sudah disucikan selama bulan Ramadan dengan istilah kembali kepada kefitrahan, dikotori dengan hal-hal pikiran yang sebenarnya tidak membuat kita produktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun keyakinan kita, yakinlah bahwa semua agama yang kita yakini itu membawa kebaikan. Itulah artinya la'allakum tattaqun. Tentu nilai kebaikan ini menjadi norma kesepakatan kita semua. Ya, bagaimana nilai-nilai kebaikan itu agar bisa disepakati secara bersama sehingga tidak terjadi hal-hal yang merusak nilai agama itu. Tidak merusak nilai-nilai agama. Karena kalau bicara dengan keyakinan, tidak ada yang tahu Bapak Ibu, apakah kita betul-betul meyakini Tuhan itu Esa. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita beragama, orang tahu. Paling tidak hari Minggu ada yang ke gereja. Orang tahu kalau yang ke gereja berarti agamanya ini. Ada labelnya, ada buktinya dalam menjalankan agama. Tapi berdampak tidak terhadap yang lain, itu nanti bisa kita saksikan. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai agama yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Masih bersabar untuk menunggu? Alhamdulillah. Saya tambah hikmah yang ketiga. Tadi taat, sabar, ketiga syukur, yang terakhir tadi Bapak Ibu, ikatan silaturahmi. Sebagai contoh, kita dilatih selama Ramadan. Ada kegiatan yang namanya sholat tarawih. Pada hakikatnya kita sudah biasa sholat malam. Iya apa iya? Tapi kok ini ditontonkan di masjid?
Apa di rumah tidak boleh? Boleh. Tapi bagaimana kita menjalin, menguatkan pada bulan Ramadan itu bisa bertemu bersama. Yang dengan era modern sekarang ini, semuanya kehidupan sosial kita sudah terkikis. Nih, saya baru saja dapat berita dari PKK, WhatsApp grup PKK. Tetangga saya meninggal tadi jam 9. Padahal saya jam 10 ada di sini. Tetangga lep di belakang rumah. Saya hanya mikir kapan sakitnya. Sampai nyaris tidak terdengar kapan sakitnya. Apa yang ada di WhatsApp grup PKK saya? Semuanya memberikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya tanya Bapak Ibu, kira-kira itu tulisan sendiri apa stiker? Kalau Ibu Bapak gimana? Tulis sendiri apa ngirim stiker? Inilah nilai-nilai sosial paling sederhana, tapi sudah terwakilkan dengan gaya hidup kita yang memang jadi instan. Kerinduan untuk bertemu dengan tetangga, atau sampai bagaimana kita punya kepedulian terhadap tetangga, nyaris tidak kita lakukan. Nyaris loh yo. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang hadir mesti punya kepedulian. Tapi saya pikir sudah 3 tahun ini kok DIY masuk darurat sampah, kenapa ya? Kenapa ya? Saya hanya berpikir, jangan-jangan kepedulian satu dengan yang lainnya belum terjadi. Pokoknya saya ngersih halamanku. Masalah jalan Ring Road Selatan Barat banyak bertumpuk sampah, ya urusan pemerintah. Saya sering melihat Bapak Ibu yang membuang sampah dan melempar itu, dia pakai mukena bu nyinsewu. Sebelum berangkat ke masjid buat sampah neng, enggak Pak. Nyinsewu, saya sering melihat karena kampus saya di Ring Road. Saya mengajar di kampus UAD. Rasanya mana loh yang katanya slogannya an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu standar dari keimanan seseorang. Ini yang dimaksud dengan implementasi. Mari Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah baik, yuk ajak orang lain juga berbuat baik. Dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, yang hadir ini, kelompok kita ini sudah semuanya baik. Tapi apakah kita mau ukhrijat linnas, mengajak semua orang lain baik seperti kita? Gampang kata Allah. Yuk, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang melakukan kebaikan. Bisa jadi mereka yang belum melakukan kebaikan karena tidak ada yang memberitahu. Umpun kata Bu Bisma, tausiah, pengajian, ajaran, ya berarti sudah tahu ilmunya tapi belum tahu prakteknya. Jadi Bapak Ibu yang mau berangkat ke masjid, yang mau berangkat ke biara, ke gereja, kalau lihat sampah tetangganya kotor, ambil sapu dulu nggih. Ini kuntum khairu ummah. Kalau kita sudah baik, kita punya kewajiban mengajak orang lain juga berbuat baik. Wa ulaika humul muflihun. Semoga semuanya ikut bahagia. Mau bahagia semua? Mau ke surga semua? Baik.
kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita. Saya khawatir tidak bijak kalau berlama-lama nyun sewu Bapak Panitia. Nampaknya cekap nggih. Kita berdoa semua dengan khusyuk. Saya mohon diaminkan, karena dalam ajaran Islam doa itu mustajab kalau diamini minimal 40 orang lah. Sekarang berapa orang ini? Insya Allah doa kita mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yaqifu mazida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di majelis syawalan yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu ya Allah, untuk seluruh jamaah yang hadir, khususnya Bapak Ibu para pensiun yang telah menghabiskan umur dan tenaganya untuk mengabdi. Ya Allah, berkahilah sisa usia mereka. Jadikanlah masa purna tugas ini sebagai masa husnul khotimah, masa untuk lebih dekat kepadamu ya Allah, memperbanyak ibadah dan menyiapkan bekal terbaik menuju perjumpaan denganmu. Lapangkanlah rezeki mereka, sehatkanlah badan mereka, tenangkanlah hati mereka, dan jauhkanlah dari segala penyakit yang memberatkan. Allahumma ya Allah yang Maha Esa dan Maha tahu lelah dan susah kami, Maha tahu pengorbanan kami. Selama berpuluh tahun mereka bekerja, gantilah setiap tetes keringatnya dengan pahala, setiap lembur dengan ampunan, dan setiap pengabdian dengan surgamu ya Allah. Jika ada khilaf selama bertugas, kami mohon Engkau ampuni ya Allah. Jika ada hak orang lain yang belum tertunaikan oleh mereka ya Allah, mudahkanlah jalan untuk menyelesaikannya. Allahumma ya Allah, jadikan anak cucu mereka anak yang soleh-solihah, yang berbakti, yang menjadi penyejuk mata dan penerus amal jariah mereka. Kumpulkan kembali keluarga yang terpisah jarak, eratkan silaturahmi yang mulai renggang, dan jangan Engkau cabut nyawa mereka kecuali dalam keadaan husnul khotimah, hati yang bersih dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, untuk kami semua yang hadir di sini, teguhkanlah iman kami setelah Ramadan ini. Sucikan hati kami dari dengki dan dendam dengan maaf di bulan Syawal ini, dan pererat silaturahmi kami. Jangan jadikan pertemuan ini pertemuan terakhir bagi kami, tapi pertemuan kami kembali dalam majelis yang lebih mulia nantinya, dan kelak kumpulkan kami di surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan segala kekurangan saya. Mudah-mudahan yang tersampaikan bisa beri manfaat, dan saya terima kasih kepada ketua panitia dan semua pengurus yang ada memberi kesempatan saya untuk silaturahmi kemari. Karena tahun 85 saya selalu antri untuk mencairkan uang lewat Wesel. Saya taat karena saya tinggalnya di Kauman, jadi paling dekat, tapi sudah banyak yang berubah. Alhamdulillah kembali saya mendapatkan hubungan yang saya mengenang kembali bagaimana 85 tahun yang lalu saya masuk di Yogyakarta ini. Mohon dimaafkan segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa sajian kami
Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat luar biasa. Ingat, senyum itu indah. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Salam sehat, salam santun, salam cerdas, salam untuk Indonesia seutuhnya. Salam channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa.